Al-Quran, sehingga akan dibersamai oleh para malaikat Allah yang mulia, maka dia akan mencintai belajar membaca Al-Quran. Apapun yang dicintai Allah, dia akan ikut mencintai, karena dia mencintai siapa? Pertanyaannya, bagaimana mengajarkan anak mencintai Allah? Betul nggak? Nah, ada tahapannya. Ada apanya? Termasuk ketika kita punya tim guru, gitu ya, maka ciri-ciri guru itu sudah tumbuh kesadaran dalam berdakwah, maka dinasihati nurut. Yang kedua, tidak perlu disuruh. Nah, itu berarti sudah tumbuh kesadaran dalam berdakwah. Tumbuh. Persoalan nanti meningkat, nah, itu nanti stop. Oke, tadi sampai di mana tadi? Oh, tahapan. Masya Allah, terbaik. Langsung diikat gitu ya. Tahapan. Oke. Tahapan untuk menuju cinta kepada Allah. Nah, ini bisa kita terapkan. Yang pertama, buat anak mencintai gurunya. Mencintai siapa? Dan yang paling penting di atas ini adalah mencintai orang tua. Itu kan? Ya. Mencintai siapa? Orang. Harusnya yang pertama itu buat anak mencintai siapa? Orang. Buat anak untuk mencintai guru. Nanti kerjasama. Bagaimana antara guru itu memprovokasi agar anak mencintai tidak hanya gurunya, tapi juga mencintai orang. Orang tua juga sama. Dia juga berupaya bagaimana anak mencintai dirinya, tapi juga mencintai guru. Maka kalau begini, jadi tidak ada kisahnya seorang tua yang ngerasani gurunya. Ya kan? Guru mungkin piye toh? Mulai PR kok guru mungkin yang toh ya gue gampang. Ada begitu? Ada di luar sana. Ya kan? Banyak itu. Nah, terus bagaimana anak mau cinta kepada gurunya kalau dia tahu aib gurunya? Betul nggak? Ujian bagi seorang murid itu untuk taklim kepada gurunya adalah ketika ia dibukakan oleh Allah aib gurunya. Betul nggak? Berat. Maka kita jaga. Kalau ada kekurangan pada guru, maka kita simpan rapat-rapat untuk kita selesaikan berdua. Begitu ya? Tanpa anak harus tahu. Begitu ya? Guru kan kita ngarepe malah nongkrong. Wah gitu misalnya gitu. Guru mau nongkrong kira-kira. Nah, serap bener gitu. Di depan anak kira-kira pas betul. Itulah kenapa anak susah diatur. Karena dinasihati gurunya, nah anakku sekalian, ya cintailah Allah, ya. Begitu. Paham pasnya, gitu. Pas. Oke, paham ya? Iya, oke. Jadi ini kerjasama, nggak bisa sendiri. Kenapa harus selalu melibatkan orang tua? Karena begini salah satu, bahwa penanggung jawab pertama dan utama, wah gitu kan, udah apa dulu adalah dalam pendidikan siapa? Orang tua. Mana ada ayat yang menyebutkan lembaga pendidikan, betul? Mana ada ayat atau hadis yang menyebutkan penanggung jawab utama itu adalah TPQ. TPQ aja masa dulu ya. Nah, maka ini baik orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Itu sebuah pendidikan. Siapa yang disuruh pertama? Wahai orang yang beriman, jagalah diri dan kalian. Berarti siapa dia? Orang tua. Nggak ada wahai lembaga pendidikan, wahai para guru-guru TPG, nggak ada. Ya kan? Nggak ada. Oke. Nah, begitu. Dan setiap anak lahir dalam keadaan fitrah yang suci, ya kan? Yang menjadikan mereka Yahudi, Majusi, Nasrani siapa TPG? Orang tua, kan gitu. Ya, jadi kasihan TPG disalah-salahin terus gitu. Aduh, nggak ada dengernya gitu ya. Oke, nah kita sebagai bersinergi, melengkapi orang ya. Maka mau nggak mau TPG itu harus melibatkan siapa? Mengedukasi siapa? Mengajari siapa?
Nah, begitu. Baik. Kemudian berikutnya ini. Jadi kenapa harus mencintai orang tua dulu? Kenapa anak harus diajarkan mencintai guru dulu sebelum dia diajarkan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena mencintai Allah itu butuh ilmu. Maka ilmu itu agar mudah ditransfer kepada mereka, maka mereka harus syaratnya mencintai orang, mencintai ayah, mencintai ibu, mencintai guru, sehingga mudah dinasihati, mudah dipahamkan, nurut, tadi, dan mengikuti apapun yang tampak dalam dirinya. Syekh Dr. Sa'ad Riyad menyampaikan dalam kitabnya yang sangat menarik judulnya, bagaimana menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak. Wah, di usia anak-anak. Keren gak judulnya? Keren. Kalau ngajarin anak bisa baca itu gampang. Ngajarin anak lancar baca gampang. Mengajarkan anak fasih sambil bersanad itu mudah. Semua digaransi oleh Allah mudah. Tapi yang butuh energi adalah selain bisa baca, dia juga cinta baca. Dia lancar baca tapi juga cinta baca. Dia fasih baca juga cinta baca. Dia menghafal Quran, dia juga cinta menghafal. Itu yang jadi PR selama ini. Betul? Iya. Maka beliau menyampaikan dalam nasihatnya, kaidahnya begini: jika anak-anak, dan langsung aja ya. Jika murid TPQ mencintai saya, maka murid TPQ juga akan mencintai apapun yang saya cintai. Kalau gurunya cinta sholat, maka muridnya juga cinta. Kalau gurunya cinta ngaji, dia juga cinta apapun. Maka kuncinya adalah pertama harus dicintai dulu. Silakan diobservasi apakah anak-anak kita sedang mencintai atau belum diri kita. Cirinya ada dua. Selesai Ustaz, clear, menurut. Kemudian, tapi masih disuruh-suruh Ustaz. Karena nurutnya karena ketaku, nah, batin itu dibentak. Batin itu disen, batin itu atau TP, batin itu atau jabu. Udah kan? Nah, ini beda. Berarti belum tumbuh bisa. Nah, berarti masih PR. Nah, gitu kan? Oh, sudah nurut. Nurutnya apa-apa sudah gak lagi disuruh-suruh. Nah, berarti dia sudah tumbuh kesadaran. Kalau belum, maka kita praktekkan ini. Baik sahabatku sekalian, nah bagaimana akhirnya sama nanti juga orang tua. Jika anak saya, ya sudah keluarga ada kan? Iya, dia belum punya anak berarti nggak apa-apa ya, pranikah, ya, oke? Ini punya macam-macam Ustaz. Kepake nanti salah ya. Kayak gini, jika anak saya mencintai saya, ya, maka anak saya juga akan mencintai apapun yang saya cintai. Baik atau buruk. Begitu. Dia akan mencontoh apakah keteladanan itu yang dia cintai itu baik atau buruk. Apalagi di anak usia tubulah 0 hingga 7, cara belajarnya taklid, meniru, maka apapun yang tampak pada orang yang dia cintai akan dia ikuti. Ayahnya suka joget, dia akan suka joget. Betul nggak? Ayahnya suka keroncongan, dia juga akan cinta keroncongan. Ayahnya suka ngaji, dia juga cinta ngaji. Ayahnya suka ke masjid, dia akan juga ke masjid. Ya begitu. Benar kan? Maka mengajarkan anak-anak itu kuncinya ada dua: cinta dan keteladanan. Ulangi apa? Yes. Ulangi. Cinta dan keteladanan. Ulangi. Cinta. Saya bilang apa? Cinta. Keteladanan. Itu kunci. Sehingga naikkan kurikulum kebaikan mereka dengan keteladanan dan menjaga kecil. Oh, begitu. Paham ya? Kalau nggak banyak nasihat, ikut dia. Masih itu fulan 0 hingga 7 tahun dinasihati mental. Gitu. Ya orang mudeng tuh, ayo belas usia belum tumbuh pikiran gitu ya. Terus dia masih tumbuh lah gitu ya. Nah,
Oke, berarti ini yang salah bukan muridnya, tapi gurunya gitu. Belum paham usia tuh berpikir. Baik ya, Masya Allah. Oke, berikutnya. Oke. Lalu pertanyaannya, bagaimana agar mengajarkan anak mencintai gurunya, betul nggak? Sehingga nanti kita juga edukasi orang tua agar anak mencintai orang tuanya. Kita praktek dulu. Sehingga kalau udah praktek bermanfaat untuk diri kita, sehingga tumbuh kesadaran pada diri kita, kemudian tumbuh pada anak-anak TPA, juga tumbuh pada anak-anak murid kita. Setelah itu baru kita cetak panjenengan sebanyak mungkin ada pada orang tua. Begitu ya? Oke, sekarang kita bahas. Cinta, ini ilmu bermata dua. Apa ya? Ilmu cinta ini itu seperti pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kebaikan, bisa digunakan untuk keburukan, dan sama-sama maju. Serius ini, maka hati-hati ya. Cinta, cinta tumbuh dari kekaguman. Maka tugas kita bikin anak itu kagum sama siapa? Ya. Kalau dilihat kan enak gitu, ya kan? Nah, maka bikin anak kagum sama guru. Kalau kagum bonusnya dia akan loh gitu. Nah, konsep ini sama dengan mengenalkan cinta kepada Allah. Baik, kita ini dulu. Kagum. Bagaimana supaya kagum? Oke. Tadi kesadaran itu tempatnya di mana? Hati. Kecintaan tempatnya di mana? Keimanan tempatnya di mana? Maka obatnya juga obat apa? Yes. Obat hati ini untuk menanamkan kekaguman. Bagaimana obat hati itu? Obat hati itu cirinya adalah disenangkan. Ulangi apa? Disenangkan tanpa syarat. Ulangi. Disenangkan tanpa syarat. Oh, nekan. Ya. Double cacake. Gitu. Nah, gampangnya gitu. Kayak ngarang nurut, bawaan saya sama. Nah, jajake ya gitu ya. Ya kan? Kan tanpa syarat. Lah kok tambah double tak bagus. Mesti ngelunjak. Biar jajake 1000, tambah double jajake 2000. Gitu ya. Ngelunjak lagi tak gampang. Dia ngelunjak lagi, tambah lagi besok jajake 10.000. Akhirnya kayak gini. Kok yono ya guru-guru ini. Wong tua pun aku harus dipipis. Gitu. Enggak. Tapi kok guruku Masya Allah. Tapi jawab. Aku loh orang bikin usil nih TPA. Gue sangger tok aku bubar lah kau Betul nggak? Iya, fakta. Tapi kok begitu ya? Nah itulah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menumbuhkan kesadaran dan kecintaan kepada dirinya dulu. Baru setelah saat orang cinta pada Nabi, cinta pada yang namanya Muhammad, baru kemudian dia diantarkan untuk mencintai siapa? Lebih gampang. Lah belum dia juga belum kenal Allah ya kan? Diajari mencintai siapa? Allah. Bingung. Sopo, memang apa untungnya dia buat saya, begitu kan? Maka pertama Nabi nggak langsung mengajarkan Allah. Sisanya ada nggak Ustaz? Ada banyak. Salah satunya kisahnya Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal. Thumamah bin Uthal ini orang yang perilakunya tidak nyemburu. Bahkan dia membenci Nabi. Bayang gitu, orang yang benci sama Nabi jadi cinta sama Nabi. Muridnya benci sama jenengannya? Enggak sampai segitu kan. Yang paling 1-2 yang bilang, Ustaznya galak, ilfil saya seperti ini.
Anaknya minta ampun, kebayang-bayang semua gitu. Ada loh anak-anak TKI kebayang-bayang diminta sama ustadznya, betul nggak? Pernah itu anak saya. Saya hafal ustadz wajah Abi, hafal dulu orang yang membentak saya ketika saya bermain di dalam masjid. Atau nggak lupa orangnya? Enggak, kamu dendam? Enggak, kan aku udah paham. Itu anak saya. Kembali ke tadi, apa tadi? Usama bin Utsal. Usama bin Utsal ini begini. Dia tidak hanya buruk, tapi jahat. Dia benci sama Nabi. Saking bencinya, dia berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena nggak bisa, yang dia bunuh siapa? Sahabatnya. Dan berhasil membunuh beberapa sahabat. Ketangkaplah Usama bin Utsal. Ketangkap dia. Setelah ketangkap, dia diikat di tiang masjid. Apa kata sahabatnya? Habislah kau. Gitu. Iya kan? Apalagi umat. Habis. Bedet-bedet gitu ya. Lagi gitu. Gitu ya. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Hah? Dia karena sakitnya di hati, dia obati dengan bahasa hati. Dia begini kan, beliau ketemu sama Usama bin Utsal itu, bagaimana kabarmu, Umamah? Gitu. Sekarang saya mau tanya, nek tanya kabar itu teman apa musuh? Kalau musuh, kai teko, saya soal teko. Apa berani kita bilang begini, gimana kabar? Kayak jemput si sana gitu, betul nggak? Itu kalau musuh, betul nggak? Ya. Tapi Nabi menaikkan peran menilai Sumamah itu seperti orang terdekatnya. Bagaimana kabarmu Sumamah? Kemudian setelah dikasih hati sama Nabi, diakrabi sama Nabi, ya, disenangkan tanpa syarat, kemudian Sumamah melunjak. Hei Muhammad, saya itu orang bangsawan. Saya itu punya harta yang banyak dan kerajaan yang besar. Macam-macam dengan saya, habis pengikutmu. Gitu. Malah melunjak. Ini tanda positif. Nabi tinggalkan. Temui lagi. Apa yang dilakukan ketika Sumamah lapar? Hadirkan makanan dan minuman terbaik masalah. Wah, tadi kan dinaikkan jajaki 2.000 tambah double, kasih jajaki berapa? 10.000. Nah, begitu yang dilakukan Nabi terus. Pada akhirnya yang terakhir jajaki 10.000 itu pada apa? Wahai sahabatku yang saya cintai, lepaskan firman-Nya. Pastikan dia selamat sampai rumahnya. Wow, nyangka nggak itu? Kok ngono kan gitu? Betul nggak? Kok malah dijajakin 10.000 kan gitu kan? Ya. Ternyata rahasianya Masya Allah. Ketika makin melunjak, ulangi. Ketika makin melunjak, makin muncaknya melunjak, kebaikan makin muncak, maka muncul kekaguman yang memuncak. Kekaguman menumbuhkan yes. Ya, gampang kan? Bisa dipahami? Yes. Sederhana ilmunya. Nggak pakai dalil. Ya kan? Nanti dalilnya. Penting, iya penting. Harus. Tapi nanti, jangan sekarang. Oh, dia belum tumbuh. Karena sampai begini. Nah, sholatnya nak ya. Nanti kalau kamu sholat, surga loh. Kalau nggak hati-hati, neraka. Nah, gitu kan? Ini saya pengajar. Begitu tadi. Karena dia belum sadar. Sehingga ketika ditegasi, ketika diancam, ketika dibentak, ketika dimarahin, ketika bahkan dinasehati, dia infil, bahkan patah hatinya. Kenapa dia mengatakan begitu? Kok sayang, kok marah-marah? Kok sayang, kok ngancem? Kok sayang, kok ngukum gitu? Aku tuh sayang sama kamu, makanya kamu saya pukul biar kamu tidak terbiasa dalam keburukan. Niatnya baik, tapi caranya, metodenya yang belum tepat. Karena dia berhadapan dengan kondisi anak yang belum sadar. Banyak, tidak sedikit anak-anak yang dia mengatakan umi saya jahat.
Ada di sini, ada di luar juga banyak. Betul? Jahat apa coba Ustaz? Makan disediain, minta baju dibeliin, kemudian apa lagi? Makan di luar diturutin, sakit dirawat. Jahat apa coba Ustaz? Padahal saya cuman kalau dia hafalan, kalau dia belajar, pokoknya harus belajar. Selesaikan malam ini, jangan ditunda besok. Besok masih ada yang lainnya. Sekarang harus selesai. Papa jahat, begitu, betul kan? Ya. Karena dia belum sadar. Tapi beda, kalau sudah sadar, ulangi ya. Kalau sudah sadar, Tambah paham, kok masih berbuat salah, berarti jarang. Ya betul. Maka nggak boleh dengan bahasa hati. Obatnya jangan dengan bahasa hati. Obatnya obat fisik. Apa itu? Ketegasan. Kak, salat. Begitu. Maka metode dalam Islam itu tidak selamanya lembut. Kalau lembut sudah jadi, udah tumbuh kesadaran. Untuk meningkatkan kesadaran, dipahamkan. Pertama dipahamkan. Setelah dia paham, dinasehati, dimotivasi, diarahkan dengan hadiah bersyarat, begitu kan? Baru kemudian dinaikkan dengan dibiasakan. Cara pembiasaan itu dengan apa? Dengan bahasa fisik, dengan kata tegas. Bahkan kalau perlu marah. Ya, kalau memang sudah fatal, ada syariatnya, gak sholat, dihukum fisik, tapi ada aturannya, hati-hati, tidak sembarangan. Nah, begitu. Maka sama Nabi ketika berhadapan dengan Ka'ab bin Malik. Iya betul ya, Ka'ab bin Malik ya. Ketika dia tidak berangkat jihad fisabilillah, padahal dia udah sadar, dia juga udah paham, gak berangkat jihad. Apa yang dapat Nabi? Tegas, gak diajak bicara itu Ka'ab. Bahkan teman-temannya kalau dia mendekat menghindar. Tapi apa kata Ka'ab bin Malik? Apa katanya? Dia merasa bahwa tindakan Nabi SAW dan teman-temannya sahabatnya sebagai bentuk kecintaan mereka kepada saya, karena bisa menjaga saya terbebas dari siksa api. Itu kalau sudah kalau sudah kalau belum sadar ya jangan pakai jurus yang sama kan gitu ya, betul nggak? Oke, paham sahabatku? Ya, oke, mulai merenung kira-kira apa yang harus diperbaiki. Baik, maka disenangkan tanpa syarat. Kita lihat di sana di masjid. Ini berapa menit lagi? Tinggal 1 menit. Penutup. Udah selesai. Baik sahabatku sekalian, demikian sudah punya gambaran disenangkan tanpa syarat. Nah, bagaimana cara menyenangkan tanpa syarat? Ya, nanti ada rumusnya. Sehingga nanti ketika kita bertemu hanya 2 kali sepekan atau 3 kali sepekan dengan murid TPQ, tetapi quality time, waktu yang berkualitas untuk memberikan obat hati sehingga ia kagum mencintai kita. Kalau dia mencintai, dia akan mengikuti apapun kebaikan yang tampak pada kita dan mudah diajak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Ada kurangnya saya dalam menyampaikan mohon dimaafkan, keterlambatan mohon dimaafkan, serta jadi pahala kesabaran dari sahabatku sekali mengumpulkan dosa-dosa yang amin. Demikian pesan kami, jaga 3 siklus dalam belajar. Kita sudah tahu ilmunya, belajar, praktek, ajarkan. Oke, ulangi, learn, do, teach. Oke, belajar, praktek, ajarkan. Oke, dan terus begitu. Selamat menuju kesuksesan dan wasilah 3 siklus belajar. Nanti kita praktek pada diri kita. Setuju ya? Baik, demikian alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.